Hello everyone, welcome back again to my class. Of course, still with me, Mrs. Yuni. Ketemu lagi bareng saya, Mrs. Yuni, tentunya di kelas yang sama. For this meeting, I will give you a new material. Jadi hari ini, atau di video ini, ada materi baru yang kita sebut dengan noun. Apa saja sih noun itu? Atau jenis-jenis noun apa saja? Let's take a look. So, what is noun? A noun is a word that function as the name of something. Noun itu merupakan kata benda yang dimana fungsinya untuk menamai sesuatu atau menamai benda. There are types of noun. Ada beberapa jenis dari noun. Yang pertama common, lalu ada proper, countable, uncountable, concrete, abstract, compound, dan terakhir collective. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan common. Common noun is used to name people, places, or things in general. It refers to the class or type of person or thing without being specific. Biasanya common noun ini digunakan untuk menamai orang, tempat-tempat, atau benda-benda yang secara umum. Misalnya ini tertuju pada kelas atau jenis orang atau benda. Ya, yang jelas di common noun ini tidak spesifik atau tidak mengkhusus dia secara umum. For example, contohnya girl, city, animal, house, fruit. I don't give them specific name of them. Maksudnya di sini saya tidak menamai secara khusus contoh-contoh yang tadi, ya. Seperti a girl secara umum, anak perempuan secara umum, kemudian an animal, hewan-hewan secara umum, buah-buahan, a fruit in general secara umum. Seperti gambar di samping saya, ini ada a girl secara umum, ya, anak perempuan. Kemudian ada dog, anjing pada umumnya, tidak spesifik, misalnya jenisnya anjing bulldog, anjing kintamani, seperti itu, tidak, hanya anjing secara umum. Kemudian ada mountainnya kita tidak sebutkan nama mountainnya apa, bukan Gunung Agung dan lainnya, saya tidak menyebutkan di situ, ya. Jadi secara umum, gunung secara umum, seperti itu. Jadi common noun ini biasanya kita gunakan untuk menamai orang, tempat, benda secara umum. Tidak kita jelaskan spesifik itu benda apa, seperti itu tempat apa, orang apa, tidak, hanya umum saja, secara umum. So, is that clear for you? Sudah jelas untuk kalian? Jika belum jelas, kalian bisa balik kembali atau replay kembali, mundur kembali sampai kalian benar-benar mengerti. Okay, now let's move to the other types of noun. Jadi kita akan beranjak atau kita langsung ke berikutnya, yaitu proper noun. What is proper noun? Proper noun is used to name a specific person, place, or thing. Proper noun begin with a capital letters. Berbeda dengan tadi common noun, proper noun ini digunakan untuk menamai orang, tempat, atau benda yang spesifik. Proper noun biasanya dimulai dengan huruf besar atau huruf kapital. Contohnya John, London, Pluto, France. In this case, I give the specific name of them. Contohnya untuk nama orang, saya spesifikkan menjadi John. Nama orangnya jelas John. Kemudian untuk city-nya atau kotanya ada London. Kemudian ada France, saya spesifikkan, ya, nama negaranya jadi France. Seperti itu. Jadi semuanya spesifik. Misalnya nama negaranya apa, Indonesia. Nama tempatnya apa, restoran, seperti itu. Spesifik dia. Tidak seperti tadi secara umum. Sekarang secara khusus. Jelas dia apa namanya.
kita bisa kembali lagi ke gambar yang tadi. Di sana ada girls, tadi girls. Sekarang lebih spesifik ya, saya namai girls ini menjadi Susan, dan kemudian ada anjingnya namanya Max, kemudian ada gunungnya, mountnya namanya Everest, Mount Everest. Jadi sudah saya spesifikkan, saya beri nama masing-masing, tidak umum seperti tadi ya. Ini sudah khusus ada namanya. Oke, itu tentang proper noun. Kalau masih bingung, masih tidak mengerti, bisa kembali lagi ya, di replay kembali sampai kalian mengerti. Oke, and then ada countable. Countable have a singular and plural form and can be used with number or a or an before it. Ya. Countable noun ini memiliki singular dan plural. Singular itu tunggal jika bendanya hanya satu, kemudian plural adalah jamak jika bendanya banyak. Jadi ada bentuk singular dan bentuk plural. Countable noun ini biasanya digunakan dengan number. Bisa juga berupa artikel a atau an sebelumnya. They are sometimes called count noun. Kadang disebut dengan kata benda yang bisa dihitung. Jadi you can count this. Kamu bisa menghitung benda di sini. Contohnya ada car, desk, cup, house, bike. Misalnya ada satu mobil, ada dua mobil. Kalau dua mobil ada tambahan s-nya. Kemudian ada cup, misalnya one cup, two cups. Ingat kalau yang plural itu harus ada s-nya. Itu menyatakan bendanya banyak. Kemudian kayak bike, ada one bike, two bikes, seperti itu. Look at this picture. There are umbrella, table, books. Ada payung, meja, dan juga buku. Nah, bisa kalian lihat umbrellanya hanya satu, jadi tidak ada s. Kemudian ada table, juga hanya satu, tidak ada s-nya. Dan juga ada books. Booksnya banyak ya, ada dua. Bisa kalian bilang one umbrella, one table, and then two books. Tergantung ya, jika bendanya banyak atau plural, bisa ditambahkan s. Kalau bendanya tunggal atau cuma satu, tidak perlu dipakai s. Selain menambahkan number atau nomor, kalian juga bisa mengisi artikel seperti a dan an. Misalnya umbrella, dia an umbrella. Table, a table. Nah, books bisa pakai number ya, atau bisa pakai the books. Boleh. Oke. Jadi semua benda yang bisa dihitung disebut countable noun ya, kata benda yang bisa dihitung. Bisa dengan number atau bisa dengan artikel a atau an. Kalau masih belum jelas, bisa kembali mengulang, diputar ulang kembali sampai kalian mengerti. Oke, let's move on to the next noun. Uncountable. This noun cannot be counted. You cannot count this. Jadi kalian pada uncountable noun ini kalian tidak bisa menghitung. Beda dengan tadi countable, benda-bendanya bisa dihitung. Look at this picture. There are rain, cheese, blood. Nah, ada gambar hujan, keju, dan juga darah. Nah, apakah ketiga benda ini bisa dihitung? Jawabannya pastinya tidak. They often refers to substances, liquid, and abstract ideas. They are sometimes called mass noun. Yang disebut dengan uncountable noun biasanya berupa substansi, cairan, dan juga ide-ide yang abstrak. Kadang-kadang disebut dengan mass noun. Mass di sini maksudnya massal, maksudnya benda itu terlalu banyak sampai tidak bisa dihitung ya, seperti air berupa tetesan, jumlahnya tidak terhingga. For example, wood itu kayu, dia berupa material ya,
bahan-bahan pembuat bisa furniture dan lain-lain. Kemudian ada milk. Milk ini kategori liquid, cairan. Kemudian ini ada happiness, dia tuh ide yang abstrak, maksudnya tidak bisa digambarkan kebahagiaan itu ya, hanya bisa dirasakan. Dan tentunya tidak bisa terhitung seberapa sih kebahagiaan yang dimiliki. Misalnya kalian kebahagiaannya seberapa sih, itu kan tidak bisa dihitung dengan angka seperti itu. Okay, now let's move on to the next noun called concrete. Concrete is referred to people or things that exist physically and then at least one of the senses can detect. Concrete noun ini mengacu atau tertuju pada orang atau benda yang eksis atau ada keberadaannya secara fisik atau setidaknya bisa dirasakan ya dengan indera kita, bisa terdeteksi seperti itu. Contohnya ada dog, you can see this, kamu bisa melihat anjing ini. Kemudian apple, you can taste this, kamu bisa merasakan, mencicipi, memakan apel. Juga ada sock, you can smell this, misalnya baunya bagaimana, seperti itu. Seperti gambar di samping ini, ada kodok, ya kamu bisa melihat kodok warnanya apa. Kemudian hamburger, kamu bisa memakannya, rasanya gimana, enakkah, seperti itu. Kemudian ada gambar flower, bunga, kalian bisa mencium aromanya, apakah wangi atau tidak. Jadi kalian bisa mengkategorikan kata benda sebagai concrete noun ketika kalian bisa mencium aromanya, bisa meraba, bisa merasakan dengan memakannya, kemudian bisa menyentuhnya, mengetahui teksturnya. Nah, itu termasuk concrete noun, ya, kata benda konkret. Selanjutnya ada abstract noun. Abstract noun have no physical existence, jadi tidak terlihat secara fisik atau tidak terlihat keberadaannya. They refer to ideas, emotion, and concept. You cannot see, touch, hear, smell, or taste. Bedanya dengan tadi yang concrete noun, pada abstract noun ini kalian tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuh, bisa mendengar, bisa mencium, ataupun mencicipinya. Nah, contohnya seperti love, time, fear, freedom, luck. Itu kalian tidak bisa melihatnya, hanya kalian bisa merasakannya dengan hati kalian, sejenis perasaan ya. Bisa juga berupa emotion, seperti fear itu rasa takut, kemudian luck itu konsep keberuntungan ya, seperti itu. Oke, kalian sudah lihat tadi yang konkret sama abstrak. Sekarang kita lanjut ke compound noun. Apa sih compound noun itu? Compound noun are two or more words that create a noun. Compound noun ini terdiri dari dua kata yang membentuk suatu kata benda. They can be written as one word joined by a hyphen or written as a separate word. Kata-kata tersebut bisa dibentuk dalam satu kata atau bisa digabungkan dengan strip, hyphen, atau bisa ditulis terpisah. Contohnya seperti gambar di samping ini. Ada toothbrush, itu satu kata ya, dijadikan satu sebagai satu kata. Kemudian ada Jack in the Box, itu ada hyphennya atau tanda stripnya. Kemudian ada bus stop, dia itu dari dua kata tapi dipisah, diisi spasinya, ada bus dan stop. For example, rainfall, ya, dijadikan satu antara rain dan fall, jadi satu kata, tidak ada spasinya. Kemudian ada sun in low, joined by hyphens, dia ada dua tanda strip di situ, ya. Kemudian ada credit card, di sini kan dibagi dua, dia dipisahkan katanya, tapi tetap artinya satu benda. Semua walaupun dia terdiri dari dua kata atau lebih, tapi intinya tetap artinya satu. Jadi sebenarnya compound word ini
atau compound noun ini gabungan dari beberapa kata ya, artinya tetap satu walaupun dia misalnya ada 3 kata, ada yang dihubungkan dengan hyphen, tetap aja artinya satu. Okay, next there is a collective noun. What is collective noun? Collective noun refer to a set or a group of people, animals, or things. Jadi collective noun ini mengacu pada satu set atau grup orang-orang, bisa hewan, bisa benda. Contohnya ada team, pile, flock, stack, bunch. Nah, untuk tim ini dia a group of player or member ya. Biasanya ini bisa dipakai untuk tim sepak bola, tim volley, atau misalnya sebuah game sebagai tim. Kemudian ada flock, itu a group of birds, sekumpulan hewan ya, sekumpulan burung. Kemudian ada bunch, biasanya ini dipakai untuk buah-buahan seperti bananas, anggur, grapes, atau bisa juga bunga. They are often followed by a plus plural noun. For example, bunch of flower. Biasanya setelah kata kolektif ada tambahan atau diikuti kata of, kemudian ditambah dengan plural noun atau noun yang berjumlah banyak ya. Tadi kan sudah sempat dijelaskan. Contohnya bunch of flower. Jadinya sekumpulan bunga atau bisa seperti buket, satu buket bunga itu ya. Oke, sampai collective noun kira-kira kalian apakah sudah mengerti atau masih bingung? Gimana kalau kita review dari noun yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar toothbrush atau sikat gigi. Satu benda ini memiliki 4 jenis noun. Yang pertama ada common, the general name of type of thing. Toothbrush ini adalah benda yang biasa digunakan untuk menyikat gigi. Tidak jelaskan apakah kegunaan lain itu tidak ada, hanya untuk menyikat gigi. Secara umum dipakai untuk menyikat gigi. Entah mungkin bisa dipakai untuk membersihkan yang lain, itu tidak dijelaskan ya. Secara umum ini sikat gigi yang dipakai untuk menyikat gigi. Kemudian yang kedua ada concrete noun. You can touch and see the toothbrush. Jadi kamu bisa menyentuh dan melihat sikat gigi ini. Noun berikutnya ada countable noun. Bisa dihitung ya sikat gigi ini. Bisa 1, bisa 2 sikat gigi. Kemudian selanjutnya ada compound. Di sini sebenarnya terdiri dari 2 kata toothbrush ini, yaitu dari kata tooth dan brush. Dari kata gigi dan juga sikat digabungkan menjadi satu. Jadi satu makna, satu kata yaitu sikat gigi. Okay, so far is that clear for you? Sudah jelas buat kalian penjelasan saya tadi? Jika masih bingung, mungkin nanti kalian bisa tanya langsung ke saya via WA, atau kalian bisa mengulang kembali nonton video ini dari awal sampai kalian benar-benar mengerti. Selanjutnya, saya akan memberikan kalian beberapa latihan atau tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah guna melatih kemampuan kalian membedakan jenis-jenis dari noun. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching my videos and watching my explanation. See you on the next video. Bye-bye.